memulai presentasinya mengenai pasar oligopoli. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya. Saya Darren akan mempresentasikan tentang pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa penerbangan, dan lainnya. Dalam menjalankan usahanya dan promosi berperan sangat penting bagi oligopoli. Iklan dan promosi akan bentuk persepsi konsumen mengenai perbedaan satu produk dengan produk lainnya. Nah, hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopoli menjual barang yang relatif homogen sehingga dapat saling menggantikan. Oleh karenanya, loyalitas konsumen pada satu produk harus dijaga agar tidak berpindah ke produsen lainnya. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual di pasar. Kurang lebih itu dari 10 dengan banyak pembeli di pasar. Dua, masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Persaingan terutama memulai promosi besar-besaran serta perang harga. Perang harga yang dimaksud terjadi ketika suatu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar diperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Namun diikuti dengan penurunan harga oleh perusahaan lain sehingga pada akhirnya pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap, namun dengan harga jual yang lebih rendah. Yang tadi saya jelaskan itu sama ya, dalam menjalankan usahanya itu iklan promosi sangat penting bagi oligopolis. Baik. Penyebabnya. Penyebab pasar oligopoli. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan terbentuknya sistem pasar model oligopoli. Di antaranya adalah sebagai berikut: skala ekonomi. Pada umumnya perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam perusahaan produksi. Itu mana ya? Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Di dalam mekanisme pasar, sistem oligopoli memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Berikut beberapa kelebihan dari pasar oligopoli tersebut. Yang pertama itu persaingannya ketat, menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Yang ketiga, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Nah, ini peran pemerintah. Salah satu strategi pemerintah bagi pasar oligopoli. Salah satu strategi penting untuk mengatur oligopoli adalah pemerintah memecahkan menjadi banyak perusahaan kecil yang kemudian akan bersaing satu sama lain. Nah, pada abad ke-19, kartel disebut trust, misalnya Sugar Trust, Steel Trust, Railroad Trust, dan sebagainya. Nah, ini contohnya.
Nah, pasar oligopoli murni. Yang pertama, pasar oligopoli murni maksudnya adalah pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen dengan produsen yang dijual bersifat identik atau sama sehingga sulit untuk dibedakan. Nah, contohnya pasar oligopoli murni itu ya, ini sangat baik di mana seringkali kita tidak mempedulikan mereknya karena dianggap sama saja. Soalnya contohnya itu adalah air mineral, helm, semen, pipa, dan sebagainya. Nah, yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Berbeda lagi dengan pasar oligopoli terdiferensiasi, di mana barang yang diperjualbelikan meskipun bersifat homogen, tetapi bisa dibedakan. Dengan kata lain, ada konsumen yang lebih suka dengan satu merek saja karena menganggap merek lain tidak sesuai dengan seleranya. Nah, contohnya dari pasar oligopoli terdiferensiasi itu juga tidak sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kayak sabun, sampo, bumbu, penyedap, makanan, rokok, kartu, internet, motor atau mobil, dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Oke. Gak apa-apa, masih ditayangin aja PowerPoint-nya. Kalau siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. PowerPoint-nya gak apa-apa tayangin. Mau nanya. Oh, silakan. Perbedaan apa namanya? Pasar oligopoli murni sama yang terdiferensiasi itu apa? Yang mana? Yang oligopoli murni sama yang terdiferensiasi. Yang murni dan terdiferensiasi. Iya. Perasaan udah jelas tuh perbedaannya. Tadi, soal kayak ada orang yang lebih suka memiliki merek yang penting memiliki kegunaan yang seimbang. Terus diferensi itu mementingkan mereknya, lebih suka merek ini apa itu. Saya kurang bisa jelasin, maaf. Nggak apa-apa, udah jelas kok. Oke, yang lainnya silakan. Kalau ada yang mau bertanya mengenai pasar oligopoli. Coba slide-slide awalnya boleh itu tampilin nih. Ada yang kelewat tadi nih. Cik, ada? Kekurangannya apa? Nah, kekurangan dari pasar oligopoli berarti ya. Nah, silakan. Boleh dijawab kekurangan pasar oligopoli. Tadi ada nggak ya? Ada nggak ada ya tadi kelewat ya? Keskip kayaknya ya. Silakan dijawab. Kekurangannya tadi. Sabar. Saya buka backup dulu. Oh, ini jadi dulu. Ini yang oh ya, waktu itu kekurangannya aku nggak taruh. Ini kekurangannya. Dan tadi PowerPoint-nya saya lupa tambahin yang kekurangannya. Aja nih berarti kekurangannya. Kekurangannya itu diantaranya sebagai berikut. Nah, produsen baru sulit untuk masuk pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Kebijakan produsen terbesar sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya.
Oleh karena promosi sangat penting, modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi. Nah, ya, itulah. Sering terjadi perang harga antar produsen. Yang terakhir, Nah, berarti ya kelemahannya ya. Ada lagi silakan yang mau bertanya tentang materi pasar oligopoli dari pengertian, dari ciri-ciri tadi ya, terus kelebihan kekurangan, sama tadi ada ya peran pemerintah ada juga, contohnya ada ya juga sudah contohnya. Ada? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. boleh ngejelasin lebih nggak Pak? Boleh. Nah, jadi penjual di pasar oligopoli itu memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Nah, karenanya itu adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Itu aja, Pak. Ada lagi tambahan tadi informasi ya. Yang bertanya? Nggak ada lagi yang bertanya? Udah cukup jelas? Cukup. Oke, kalau sudah cukup jelas, berarti kita kasih applause dulu. Ting. Oke, berikutnya. Silakan berikutnya. Pak, Pasar ya, boleh izin dulu gak ambil minum? boleh. Berikutnya pasar persaingan monopolistik. Nah, silakan kalau udah ready. Udah ke share-sharein belum? Sudah. Oke. Oke, silakan kalau udah ready. Jadi selamat pagi semuanya. Nama saya Betarina Sulaimancung dari Secondary 4. Dan hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai apa itu pasar persaingan monopolistik. Jadi, sabar. Pertama-tama, saya pengen jelasin dulu nih, apa itu pengertian dari pasar persaingan monopolistik. Pasar ini merupakan pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi menggunakan produk yang sama, yang serupa gitu pokoknya. Makanya agak susah untuk bertahan di pasar ini, sehingga mereka harus menemukan ciri khas dari produk mereka masing-masing. Nah, ciri khasnya itu bisa mereka ambil dari segi kualitas, segi harga, atau dari segi cara pemasarannya. Faktor pembentuk dari pasar persaingan monopolistik yaitu yang pertama, kebebasan yang didapatkan. Bebas di sini tuh maksudnya kebebasan yang dimiliki oleh produsen untuk keluar dan masuk pasar, karena sama sekali nggak ada keterikatan yang berarti di pasar ini. Yang kedua, banyak alternatif dalam memproduksi barang yang sebenarnya sama atau serupa. Misalnya ada pasar A itu, misalnya dia memproduksi kacamata. Pasar A itu lebih ngedepanin segi kualitasnya. Jadi dia pilih bahan-bahan dengan kualitas yang baik. Tapi karena pasar A udah ngedepanin dari segi kualitasnya, pasar B itu cari alternatif lain. Misalnya dia lebih ngedepanin dari segi desainnya. Jadinya kayak gitu. Terus yang ketiga itu, harga bisa ditentukan sesuai keinginan produsennya. Nah, di pasar ini tuh, produsen memiliki kebebasan untuk menentukan harga sebesar mungkin. Itu terserah dia. Cuma kan harus lihat-lihat juga kondisi pasarnya. Jadi kadang-kadang juga harus mengikuti harga rata-rata daripada gak ada yang belikan. Terus yang keempat itu, dapat memengaruhi keinginan pasar dengan melakukan promosi atau iklan. Ciri-ciri yang dimiliki pasar ini adalah, yang pertama, adanya banyak produsen di pasar persaingan monopolistik. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk ini itu cara para produsen buat menjolin ciri khas produknya. Yang ketiga itu, tipe persaingan yang dimiliki oleh pasar persaingan monopolistik. Jadi ini tipe persaingannya yang melalui segi kualitas, segi harga, dan juga segi cara pemasarannya. Terus yang keempat, kayak yang saya udah bilang tadi, di sini produsennya tuh bebas banget buat keluar atau masuk pasarnya, dan juga untuk menentukan harga yang sebesar-besarnya. Nah, kelebihan dari pasar persaingan monopolistik adalah, yang pertama, banyak produsen. Kenapa? Karena kalau banyak produsen itu,
Misalnya ada konsumen nih, dia lagi nyari barang di pasar A. Ternyata itu barangnya udah habis. Jadi dia tinggal cari ke pasar-pasar lainnya karena di pasar ini tuh barang-barangnya serupa. Jadi itu mudah banget buat cari alternatifnya. Terus yang kedua, adanya kebebasan. Kebebasan yang dimiliki oleh produsen untuk keluar dan masuk pasar karena gak adanya keterikatan yang berarti dengan pasar ini. Terus dia juga bebas buat nentuin harga yang sebesar mungkin. Yang ketiga tuh, banyak inovasi yang dilakukan, mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumennya. Terus kekurangannya juga ada, yaitu banyaknya produsen. Itu tadi termasuk kelebihan, tapi termasuk kekurangan juga. Karena semakin banyaknya produsen, persaingannya juga semakin ketat. Kayak bayangin aja dulu tahun 2008, yang mendominasi pangsa pasar air mineral di Indonesia adalah Aqua, sebesar hampir 90%. Nah, sisanya itu dimiliki perusahaan-perusahaan lain, dan berarti itu persaingannya sangat ketat. Yang kedua, biaya inovasi. Nah, karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, akan muncul biaya inovasi yang nantinya malah dibebaninya konsumen lewat harga jualnya. Jadi misalnya dia pilih ngedepanin dari segi kualitas, dan dia pilih itu bahan-bahan yang harganya mahal. Nanti itu dia malah bakal tumpahin harga-harga mahalnya itu ke harga jualnya. Jadinya mahal harganya, susah konsumennya buat beli. Yang ketiga itu biaya persaingan. Karena di sini persaingannya ketat, jadi harus banyak-banyak promosi, entah lewat iklan, entah lewat koran, dan itu pasti biayanya udah gede. Terus, peran pemerintah dalam pasar ini adalah, yang pertama, mencegah produk tiruan dan persaingan. Yang kedua, menjaga stabilitas pasar agar nggak terjadi persaingan yang berlebihan gitu. Yang ketiga, menurunkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang keempat, mendorong peningkatan kualitas departemen penelitian dan pengembangan. Lalu yang terakhir, mendorong penggunaan mesin yang canggih. Contoh-contohnya yaitu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya shampoo. Shampoo itu kan ada berbagai macam mereknya kayak Dove, Lifebuoy, Pantene, gitu-gitu. Kan macam-macam. Tapi mereka produk yang serupa, yaitu shampoo. Sama halnya dengan sabun, kayak banyak mereknya Dettol, Lifebuoy, apa lagi. Pokoknya gitu-gitulah. Terus yang ketiga juga ada air mineral. Misalnya kan Aqua, ada Fit, ada Grand, ada Pristine juga, macam-macam. Tapi mereka semua ini adalah produk yang serupa. Nah, udah gitu aja. Ada yang pengen ditanyain nggak? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai pasar monopolistik. Ya, tadi udah ada ciri-cirinya, kelebihan, kekurangan, peran pemerintah sama contohnya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Mengenai pasar persaingan monopolistik. Ada, silakan. Cukup jelas atau ada yang mau menambahkan boleh. Kalau misalkan tahu ada informasi tambahan nih misalkan, boleh ditambahin. Itu pasar persaingan tidak sempurna, ada monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Oke, ada? Yang mau nanya nggak? Ada pertanyaan? Apa ada yang kurang jelas? Nggak ada dulu kayaknya, Pak. Belum dulu? Oke, nggak apa-apa. Berarti kita kasih applause dulu untuk beta. Nah, oke. Berarti pasar persaingan sempurna sudah, pasar persaingan tidak sempurna sudah. Nah, berikutnya Nevin sama Aster di pasar input dan pasar output. Nah, yang pertama pasar input dulu, pasar sumber daya atau pasar faktor produksi. Nah, yang dibahas Nevin ini pasar sumber daya alam dan pasar tenaga kerja. Oke, silakan Nevin kalau udah ready. Selamat pagi. Hari ini saya akan presentasi tentang pasar sumber daya alam dan pasar tenaga kerja.
Bentar, Pak. Pasar sumber daya alam merupakan pasar yang menjual hasil kekayaan alam baik yang dapat diperbarui maupun tidak diperbarui. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui itu misalnya kayak sayuran, buah-buahan, daging, dan lain lagi. Sedangkan kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui itu kayak logam, mulai dari emas, perak, piringan, dan lain-lain, bahan bangunan, rumah tangga, dan yang lain-lainnya. Pasar tenaga kerja adalah suatu titik temu permintaan tenaga kerja, baik dari sektor swasta dan pemerintah. Pemerintah dengan penawaran tenaga kerja yang tersedia. Pertemuan permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat memberikan pengaruh bagi penentuan tingkat upah tenaga kerja. Sistem sewa tanah. Sewa tanah adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh Gubernur Raffles, di mana rakyat di Nusantara diwajibkan membayar pajak bagi uang sewa dengan dasar bahwa semua tanah adalah milik negara. Teorinya ada 3. Ada di teori David Ricardo, di mana harga sewa tanah itu sesuai dengan kesuburan tanahnya. Jadi kalau semakin subur, semakin mahal. Ada yang dari teori von Tuhnen, di mana tanah yang subur dan letaknya strategis menentukan tinggi rendahnya sewa tanah. Ada teori derivasi tanah, di mana tinggi rendahnya sewa tanah ditentukan oleh tinggi permintaan barang yang dihasilkan tanah tersebut. Upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan baik pekerja buruh dan keluarganya. Teori upah. Teori upah alami disebut juga teori upah normal. Teori upah besi. Teori upah besi itu adalah teori di mana pekerja merupakan upah yang minimal sehingga pengusaha dapat menarik keuntungan yang besar-besar, yang lebih besar. Teori upah produktivitas bahasa kerja. Teori yang menyatakan bahwa tingkat upah memiliki kecenderungan sama dengan tingkat produksi negara. Teori upah etika. Upah yang diberikan kepada pekerja seharusnya sepadan dengan beban pekerjaan yang telah dilakukan pekerja, agar mereka bisa bayar hidup mereka dengan layak. Teori upah diskriminasi. Teori ini menyatakan bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja tidaklah sama, tapi sengaja dibedakan bagi setiap pekerja. Udah, Pak. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya tentang pasar sumber daya alam, lebih tepatnya di situ tentang tanah, dan pasar tenaga kerja, pasar input, pasar sumber daya, atau pasar faktor produksi. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Pasar sumber daya alam dan pasar tenaga kerja. Silakan, ada yang bertanyakan tentang pasar sumber daya alam dan pasar tenaga kerja. Nggak ada dulu. Tidak. Skip dulu. Oke, nanti kita skip dulu ke kasih applause dulu. Ting. Oke, berarti berikutnya terakhir pasar faktor produksi, modal, dan kewirausahaan. Silakan. Jadi pasar input, sekarang pasar output.
Silahkan kalau sudah ready. Ya, selamat pagi. Jadi saya Aslina akan menjelaskan tentang dua hal. Tentang pasar produksi modal dan kewirausahaan. Sebelum itu, pasar produksi modal dan pasar produksi kewirausahaan itu apa sih? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, pasar produksi modal. Pasar produksi modal adalah pasar yang menghubungkan penjual dan pembeli modal uang untuk melakukan transaksi. Selain itu, pasar modal ini biasa disebut dengan pasar kredit. Nah, pasar kredit pun dibagi menjadi dua, yaitu pasar modal dan pasar uang. Mana diperjualbelikan dana angka panjang seperti saham, obligasi, dan surat-surat lain yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Lalu ada pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperdagangkan kredit jangka pendek seperti sewel, treasury bill, dan sertifikat deposito juga lainnya. Slide berikutnya ada fakta penentu produksi modal. Di sini ada rumusnya dan pengertiannya. Jadi PF itu adalah nilai sekarang atau present value. ER di sini sebagai perkiraan hasil yang akan diterima di masa depan. Lalu ada tahun. A ini sebagai perkiraan nilai sisa barang modal pada tahun ke-N. Dan I tingkat bunga. Di sini ada contoh soalnya. Jadi misalnya jumlah pinjaman pokok itu ada 1 juta dengan tingkat bunga modal 10% per tahun. Maka jumlah pinjaman pada setiap tahun yang dapat kita lihat ada pada tabel ini. Nah, sebelum itu kita urutkan dulu mana itu yang tadi present value, tahunnya, modal persen, dan lainnya. Di sini ditanyakan berapa jumlah pinjaman yang harus dibayar nantinya. Jadi ini tanggal 1. Kita hitung dulu modalnya. Modalnya diubah menjadi bentuk rupiah. Lalu modalnya nanti ditambah dan akan menghasilkan 1.100.000 rupiah seperti pada tahun pertama di tabel 2.2. Lalu tahun kedua kita hitung modalnya lagi, tapi itu dari hasil A1 ini dikali dengan bunganya yang tadi 10% dan menghasilkan modal sebesar 110.000 rupiah. Lalu di sini ada tahun ketiganya, sama seperti yang tadi, modal akan diubah dulu ke bentuk rupiah lalu ditambah. Jadi hasil akhir yang harus dibayar itu sebesar 1.331.000 rupiah. Lalu di sini ada 4 teori bunga modal. Dan apa sajakah itu? Teori ini berasal dari Jean Baptiste yang mengatakan bahwa bunga modal itu merupakan kontraprestasi karena modal itu dapat menghasilkan suatu produk. Selanjutnya ada teori penghematan. Teori ini berasal dari Nassau Williams Senior yang mengatakan bahwa bunga modal itu merupakan balas jasa terhadap si pemilik karena ia telah melakukan suatu penghematan untuk membentuk modal. Setelah itu ada 2 teori modal yang tersisa, yaitu teori agio dan teori likuiditas.
Pertama, teori agio. Menurut Eugene van Bonnewerk, bunga modal ini berdasarkan pada nilai uang. Nilai uang ini akan senantiasa turun. Maka bunga modal yang dimaksudkan agar nilai uang yang dikembalikan akan tetap teori likuiditas. Menurut John Maynard Keynes, bunga modal itu merupakan balas jasa karena si pemilik telah mengorbankan kemampuan untuk melakukan pembayaran atau bisa disebut sebagai likuiditas. Lalu di slide selanjutnya kita akan membahas tentang faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan ini adalah faktor produksi yang dibutuhkan untuk menggabungkan dan mempekerjakan faktor-faktor produksi yang ada seperti pasar produksi sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar produksi modal secara efektif dan efisien. Di pasar produksi wirausaha ini, para wirausaha akan memikirkan ide, menentukan keputusan, hingga menanggung risiko selama pelaksanaan proses produksi dan pemasaran berlangsung. Pasar faktor produksi juga akan memantau dan mengatur agar perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Adapun ciri-ciri faktor produksi kewirausahaan yaitu memiliki kecenderungan kuat akan inovasi, mau dan berani mengambil resiko, mampu menangkap peluang-peluang yang ada, juga berpandangan jauh ke depan. Selanjutnya ada lagi 4 teori laba beserta 4 tokohnya. Pertama, ada Jean Baptiste tadi. Menurut dia, laba pengusaha akan ditentukan oleh keahlian dalam memimpin perusahaan dan risiko yang ditanggungnya. Lalu kedua ada Johann Heinrich von Thunen. Menurut dia, laba pengusaha merupakan laba perusahaan muncul karena adanya perbedaan antara upah yang seharusnya dan upah yang dibayarkan kepada buruh. Tunggu, salah deh. Lalu ketiga ada Karl Marx. Ia mengatakan bahwa laba pengusaha muncul karena adanya perbedaan antara upah yang seharusnya dan upah yang dibayar kepada buruh. Tadi yang Johann Heinrich von Thunen itu menurut dia laba pengusaha merupakan laba perusahaan setelah dikurangi pengeluarannya. Dan lalu yang terakhir ada Joseph Schumpeter. Dia mengatakan bahwa laba pengusaha merupakan balas jasa karena pengusaha dalam menggerakkan kombinasi baru atau inovasi dalam bisnisnya. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan dan yang tidak jelas? Oke, silakan. Ada beberapa menit lagi nih kita. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mengenai pasar produksi modal dan pasar produksi kewirausahaan. Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita kasih applause dulu. Oke. Jadi presentasi kita selesai ya. Nanti hari Selasa kan kita masih ketemu satu meeting lagi, paling saya bahas memperjelas mengenai topik presentasi kalian ini mengenai pasar, hal-hal yang saya perlu tambahkan lah ya, artinya saya perlu tambahkan untuk informasi lebih lengkapnya juga di buku sebenarnya kan udah ada tuh, kalian tinggal baca atau bisa saling sharing aja PowerPoint-nya, boleh di sharing. Nah, nanti paling saya akan jelaskan, menambahkan apa yang sudah kalian presentasikan tadi mengenai pasar, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya hari ini. Nanti paling kita kalau memang nanti ada pertanyaan mengenai pasar tentang topik presentasi ini, kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Jadi bisa lebih lama juga waktunya. Masih ada waktu sekali pertemuan. Kita bisa lebih tahu lagi tentang pasar seperti apa. Oke?
Oke, saya rasa cukup. Terima kasih buat presentasinya. Terima kasih untuk waktunya juga. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Good morning. Selamat pagi semuanya. Bye.